Pensiunan polisi yang menabrak mahasiswa Universitas Indonesia bernama Muhammad Harsya Atalah hingga meninggal ternyata tidak membawa korban ke rumah sakit. Pengemudi mobil tersebut hanya memanggil ambulans untuk datang ke lokasi kejadian. Hal tersebut terungkap dari rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan Muhammad Harsya yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari Kamis. Rekonstruksi ulang ini menjadi salah satu langkah awal untuk menyelidiki ulang kasus tabrakan yang melibatkan pensiunan Polri AKBP Eko Setiabudi Wahono itu. Di lokasi tampak sejumlah polisi Sabara dikerahkan di lokasi kecelakaan Harsya, tepat di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tampak sejumlah anggota polisi itu berjaga di tepi jalan, tepat di titik Harsya terlibat tabrakan mobil Mitsubishi Pajero. Salah satu adegan memperlihatkan pengemudi yang tidak mengevakuasi korban ke rumah sakit. Pada adegan ke-7, polisi menyebutkan bahwa Eko turun dari mobil yang dikendarainya dan langsung mengangkat tubuh Harsya dan menepikannya ke jalan. Setelah ikut memindahkan tubuh korban ke tepi jalan, Eko tak membawa Harsya ke rumah sakit. Dia dan salah seorang saksi bernama Agus Priyadi menelpon ambulans. Sekira 30 menit kemudian ambulans datang. Lalu adegan ke-9, saat sudah tiba pengemudi ambulans langsung mengecek kondisi korban. Menurut saksi, saat itu Harsya masih menyandang tas punggungnya. Tak lama ambulans mengangkut tubuh Harsya 15 menit kemudian, namun sayangnya nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Seperti diketahui, Harsya tewas usai tertabrak mobil yang dikendarai oleh pensiunan anggota Polri pada 6 Oktober lalu. Namun belakangan polisi justru menetapkan almarhum Harsya sebagai tersangka kecelakaan tersebut. Perkara ini menuai polemik publik karena korban tewas malah menjadi tersangka. Sejauh ini polisi mengatakan Harsya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah korban ditetapkan sebagai tersangka meski telah meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan usai menetapkan Harsya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat SP3 pada 17 Januari lalu. Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak, sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya ya. Bang, tadi saya jangka waktu yang cukup lama ini. Cukup dulu ya.